Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 240411110065. Di sini saya ingin melakukan take untuk tugas praktikum jaringan komputer mengenai konfigurasi pengalamatan IPv6. Langsung aja ke materi yang ingin dilakukan. Pertama kita lihat dahulu. Di sini ada topologi yang diberikan oleh asisten praktikum dan topologinya adalah seperti ini dengan tabel pengalamatannya. Lalu selanjutnya ada tujuannya, yaitu latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4 yang akan kita selesaikan seluruhnya. Lanjut aja ke bagian bawah, ada mengenai skenario yang dilakukan. Dalam praktikum ini, perintah-perintah tersebut diuji oleh opsi perintah explore untuk memodifikasi perilaku perintah tersebut. Perangkat Cisco dan PC digunakan dalam praktikum ini dan sebagainya. Lalu untuk apa namanya? Karena switch, kalau misalnya itu tidak banyak switch yang tidak mendukung mengenai IPv6, maka kita harus melakukan eh, perintah, yaitu adalah ini. Untuk dia bisa mendukung IPv6. Di sini ada alasannya. Template default BIOS yang digunakan oleh Switch Database Manager atau SDM tidak menyediakan kapabilitas IPv6 address. Pastikan bahwa SDM menggunakan salah satu template dual IPv4 and IPv6. Nah, ini adalah konfigurasi yang perlu dilakukan. Lanjut ke kebutuhan perangkatnya. Ada dua router, satu switch, dua PC Windows ini maksudnya adalah eh satunya adalah server karena kita lihat di atas adalah ini server. Maksudnya dua PC, dua end device mungkin ya. Oke ya. Data yang lain dan di sini routernya disuruhnya Cisco 4221. Hanya saja di paket tracer ini nggak ada router 4221 jadi kita akan menggunakan 4331. Lalu tadi ada switchnya kalau nggak salah 2960. Kita lihat lagi. Lalu selanjutnya ada end device yang diperlukan yaitu PC dan juga server. Untuk nyambung-nyambungin ya, kita perlu kabel straight untuk yang beda device. Maksudnya beda tipe device-nya. Seperti PC ini ke switch, yaitu F06. Kita lihat ya. F06, lalu F05 ke 001. F05 ke arah 001. Lalu 000 ke arah 000. Kita pakai yang cross karena device-nya sama. Tipenya sama yaitu router. Ke arah 000. Lalu dari sisanya yaitu 001 ke arah pas Ethernet biasa servernya. Seperti ini. Untuk topologi yang dilakukan. Lanjut, kita lihat lagi penugasannya disuruh apa lagi. Sini untuk latihan konfigurasi jaringan, sambungkan sudah, hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Jadi router sama switch perlu dihapus dulu konfigurasinya. Kita di sini masuk ke ininya, enter dulu, lalu enable write erase. Ini untuk menghapusnya. Confirm aja, lalu kita reload. Confirm lagi. Sambil nunggu yang switch kita lakukan ke yang router satu juga. Kita no, lalu enable, kita write erase, writer itu ya. Write erase, confirm, terus reload, confirm. Lanjut ke yang routernya selanjutnya, kita samain sini no, terus enable, write erase, confirm, reload. Sambil nunggu yang lain mungkin kita nama-namain dulu ya. PC 0 ini adalah PC A. Start lagi. Ininya PC A set 1 R1 ISP oke. S1 lalu ini adalah R1 lalu di sini ISP sini adalah eksternal. Oke. Lanjut setelah kita berhasil menghapus semua konfigurasi dan mereloadnya, kita lihat disuruh ngapain lagi. Konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengelamatan. Konfigurasikan router S1 dan ISP dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Sebelum konfigurasi, seperti Deden bilang ada beberapa bukan ada switch yang tidak mendukung mengenai
ke IPv6, kita perlu melakukan hal ini untuk switch terlebih dahulu. Jadi kita pindah ke switch dulu. Bentar, ini hapus aja dulu. Kita pindah ke switch-nya, masuk ke sini. Lalu kita lihat konfigurasinya tadi adalah mana dia? Ini kita giniin aja. Ini lalu switch. Lihat masuk ke configure terminal berarti in lalu configure terminal. Kita copy aja bagian sininya. Paste. Lalu kita end. Di reload. Yes. Kita save konfigurasinya. Confirm. Oke. Lanjut ke bagian lainnya terlebih dahulu. Yaitu adalah konfigurasikan awal untuk router R1. Nah, konfigurasi ini sudah disediakan. Jadi kita hanya perlu melakukan copy dan paste terhadap konfigurasi ini. Router R1 masuk ke sini. Kita no. Lalu enable. Masuk ke configure terminal. Nah, ini tinggal di paste aja konfigurasinya. Kita selesai. Keluar dari konfigurasinya. Yang R1. Selanjutnya kita ke yang konfigurasi untuk router ISP-nya. Bentar. Ini adalah konfigurasi untuk router ISP-nya. Masuk ke sini. Kita no juga. Lalu enable, configure terminal, dan paste aja. Udah. Pindah sekarang ke switch-nya. Switch-nya perlu dikonfigurasi juga. Dengan konfigurasi yang sudah ada. Bentar. Copy, masuk ke switch. Ini sudah di reload tadi ya. Enable, lalu configure terminal. Kita paste konfigurasinya. Oke. Udah berhasil semua karena router switch semuanya sudah diberikan IP. Selanjutnya kita adalah memberikan IP untuk PCA dan eksternalnya. Karena PCA sama eksternal belum ada. Lalu mengenai IP di PCA, jika diperhatikan sebentar. Jika perhatikan di sini, PCA itu IPv4-nya 64100.2. Padahal di topologinya adalah 192.168.1.10. Lalu IP 064.102 ini adalah IP-nya si router 1. Default gateway-nya router 1. Nah, ini pasti tabrak dan tidak bisa gitu. Makanya mungkin kita akan menggunakan sesuai dengan yang ada di topologinya aja untuk IPv4-nya. Yaitu 192.168.1.10. Karena 124 jadi 25.250. Lalu default gateway-nya adalah karena kita nggak ada di sini default gateway-nya. Lihat di sini default gateway dari si itunya nggak ada, kita sesuaiin aja. Dia ngarahnya ke router 1. Kita lihat router 1 IP-nya apa. Ini. Udah pasti ini adalah default gateway-nya. Jadi kita tulis saja 192.168.1 kayak gini. Lalu untuk IPv6-nya copy aja dengan yang ada. Ini copy. Lalu slash-nya adalah 64. Kita lihat. Bentar. Invalid karena ada spasinya ya. Ini 64. Nah, oke lanjut ke ini. Ini adalah default gateway-nya. Pastikan aja. Kita semua pindah ke yang eksternal. Sekarang kita yang eksternal. Desktop IP configuration. Untuk yang eksternal adalah IP-nya ini. Oke, sebentar. Ini. Lihat, copy. Lalu untuk apa namanya? Ini adalah default gateway-nya. Sampai masa dulu. Ini adalah /27. Kalau /27 itu berarti
dia IP itunya sampai masnya adalah 224 kalau nggak salah. Ini 224. Lalu selanjutnya default gateway-nya adalah ini. Oke. Lalu kita masukin IP V6-nya. Push, langsung spasi. Lanjut ke ini 64. Default gateway-nya adalah ini. Oke. Oke, ada semua. Ya, karena kita sudah berhasil melakukan semua konfigurasi pengalamatannya, lanjut ke step selanjutnya, konfigurasikan table IP host pada router 1. Table IP host ini memungkinkan Anda untuk menggunakan hostname untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote daripada IP address-nya. Table host menyediakan resource nama bagi perangkat dengan konfigurasi berikut. Jadi kalau misalnya kita mau meng-ping eksternal gitu. Ketika kita mau ping eksternal, kita tidak perlu menyebutkan IP address-nya lagi. Kita bisa langsung ke eksternal V4 gitu. Itu adalah salah satu kelebihan menggunakan namanya table host IP ya. Tuh. Kita masukin aja konfigurasinya ke eh router 1. Kita paste aja di sini. Oke, udah semua. Tutup. Itu adalah menggunakan ping untuk menguji jaringan. Ini adalah latihan 2. Ini adalah apa namanya pengertiannya. Lalu kita langsung aja ke langkah 1. Uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Semua ping dari PCA ke perangkat lain dan berbagi harus sukses. Jika tidak berhasil, cek topologi dan cabling juga konfigurasi dari perangkat Cisco dan itu segala macamnya. Ping dari PCA ke default gateway-nya terlebih dahulu menggunakan IPv4 address. Berarti kita dari PCA ini, bentar, from, lalu kita ping 92.168.1.1. Reply, berarti sudah berhasil. Lalu dalam contoh ini, 4 CMP request masing-masing 32 dikirimkan dalam respon diterima dalam waktu kurang dari 1 detik dengan tidak ada kehilangan paket atau paket loss. Ya, seperti dikerjakan di IPv6 dari default gateway-nya. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk ngeping ke sini. Copy aja, paste, bentar. Sama ya hasilnya. Oke, lanjut di sini dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live atau TTL-nya. Nah, di sini jadi kita disuruh nyari average round trip-nya, yang mana itu adalah bagian sini nih, 0ms ini contohnya. Lalu TTL adalah bagian sininya. Masing-masing IP ini akan diisikan oleh hal tersebut. Jadi misal kita sebagai contoh IP ini, IP 192.168.1.10. Kita ping, paste. Nah, berarti TTL yang didapat adalah 128. Iya, 128. Di sini kita isi 128. Gitu. Lalu selanjutnya ada average-nya adalah 4 ms. 4 ms. Seperti itu. Nah, kita akan melakukan hal ini terhadap seluruhnya. Seperti itu. Untuk warnanya ini akan diedit nanti ya, Mas ya. Izin untuk melakukannya nanti setelah tag video selesai. Lanjut ke yang lainnya dulu. Tapi coba mana? Ya, gimana itu mana? Jadi yang satu terbit yang
Satu, pakai Nah, sekian adalah hasil dari pengisian tabel tadi yang dilakukan secara berurutan untuk apa pingnya seperti itu untuk cek jaringannya. Lalu lanjut ke langkah 2, gunakan perintah ping extend pada PCA. Perintah ping dibuat mengirimkan 4 request dengan masing-masing 32 byte. Ping menunggu 4000 milisecond atau 4 detik untuk setiap respon dikembalikan sebelum menampilkan pesan request timeout. Jadi kita bisa menggunakan ini nih ping dengan opsi min t agar hasilnya tuh nanti keluar terus gitu pas ditambahan kan dan min t. Lalu selanjutnya ada untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is unreachable atau tujuan tidak dapat dicapai, putuskan atau diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown, matikan interface gigabit Ethernet 0/0/1. Kita coba ya. Kita copy aja perintah ini, lakukan di sini. So, ini ikut ternyata. Oke, ini harus ada min t sebentar. Min t. Nah, gini. Hasilnya akan terus ada replaynya. Lalu kita disuruh untuk memutuskan koneksi kabel antara ISP dan eksternal. Sebagai contoh ini kita akan putuskan koneksinya, tarik, maka hasilnya adalah host unreachable atau tujuannya tidak dapat tercapai karena unreach. Lalu kalau misalnya kita sambungkan kembali hasilnya akan request timeout terlebih dahulu, baru akan reply atas hasil yang terjadi. Nah, seperti itu. Lanjut, kita sudah menghubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable, ya. Terus ketekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Kita tekan Ctrl C. Udah. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Kita akan coba untuk IPv6-nya dari eksternal. Sebentar. IPv6 eksternal adalah ini. IPv6-nya. Bentar, kita copy dulu. Lalu kita coba ping. Oke, ping. Hmm. Sebentar, harusnya ada minutnya. Maaf, minute. Nah, dia akan terus replaynya. Tapi ketika kita putuskan, kalau misalnya IPv4 adalah unreachable, maka IPv6 dengan pesan yang berbeda. Itu adalah request timeout. Jadi dia akan terus request timeout atau tidak dapat balasan
bukan destinasinya nggak tercapai, tapi tidak dapat balasan dari IP tersebut gitu. Dia akan terus request timeout seperti itu kalau IPv6. Jadi kita sambungkan kembali. Nah, setelah sambungkan kembali akan bisa kita kontrol C aja untuk memberhentikannya dan lihat bagian bawahnya lagi. Mana tadi? Udah sampai sini sudah. Lalu ini pertanyaan pesan untuk sampai apa yang terima untuk IPv6. Untuk IPv6 pesannya adalah request time out seperti itu. Kita udah enablekan lagi untuk agar dia tadi kan langsung tersambung kembali. Maksudnya adalah disambungkan kembali gitu. Kalau misalnya kita pakai no shut di shutdown, tinggal di shutdown aja interface-nya. Tapi tadi kita menggunakan kabel. Lanjut ke langkah 3, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Sekarang kita pindah ke router 1. Router 1 ada di bagian sini. Oke, enter dulu. Suruhnya ngapain? Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address. Dari router 1, di router 1 kita akan menggunakan ping ini. Jadi kita copy aja, masuk dulu ke enable, lalu sekarang kita paste, enter. Hasilnya adalah sukses rate is 80%. Kenapa 80%? Karena yang dilakukan adalah pertama kali. Di sini 5/5 itu mungkin dia melakukannya tidak pertama kali. Jika pertama kali dilakukan ping, hasilnya itu pasti request timeout terlebih dahulu atau titik ini melambangkan request timeout, baru tanda seru, tanda seru, tanda seru. Yang melambangkan udah replay gitu. Kalau misalnya kita lakukan ping sekali lagi, maka hasilnya akan 5/5. Nah, seperti itu. Lanjut ke langkah 2. Karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router 1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal v4. Kayak yang seperti dibilang tadi, yang kita lakukan konfigurasi yang kedua kalinya untuk router 1, kita bisa ping dengan nama hostname-nya aja. Bisa kita ping, kita copy paste aja di sini. Hasilnya akan sama. Success rate is 100%, seperti itu. Yang ini mungkin salah kali ya, atau mungkin lupa, harusnya eksternal v4 seperti ini. IP address apa yang digunakan pertanyaannya? Jawabannya adalah IP address yang ini, atau destinasinya adalah ini. Kita copy aja, kita paste di sini. Nah, seperti itu. Ini jauh ya. Nah, ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Masukkan IP ini sebagai IPv6 address. Coba kita ketik ping, protokol IP-nya kita isi IPv6. Lalu target IP address-nya adalah sesuai sama yang dimau itu ini. Kita copy aja. Paste. Bentar. Repeat kawannya kosong, kosongin semua. Nah, sukses rate 100% ini adalah cara lainnya seperti itu. Lalu, Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke IP-nya yang dimaksud atau IP eksternal ya ini dengan angka ulangan 50.000. Mungkin kita akan menggunakan yang ini saja ya, yang 10.000 count-nya aja. Repeat count-nya 10.000. Kita lakukan kembali ping. Lalu protokol IP-nya kita kosongin karena default-nya adalah IPv4. Kita isi dengan IP yang dimaksud atau IP eksternal. IP yang dimiliki oleh hostname eksternal. Paste. Repeat count-nya diisi 10.000. Nah, sudah. Nah, hasilnya dia akan terus-terusan menghasilkan tanda seru atau mungkin dilambangkan replay gitu. Setelah titik eksklamasi telah digantikan dengan huruf uret titik. Itu akan terus-terusan replay seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah kita disuruh agar memutuskan jaringannya agar dia bisa unreachable karena U ini menggambarkan unreachable ya. Huruf U adalah hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable. Kalau titik itu kayak melambangkan request timeout-nya. Makanya kita coba, maaf, kita coba lakukan dengan cara ini. Misal kita tarik, maaf, bagian ini, kita copot ya kabelnya, maka dia akan melambangkan U titik atau unreachable lalu request timeout, unreachable request timeout. Maka kita sambungkan kembali. Nah, dia akan mereply-nya kembali seperti itu. Kita berhentikan saja dengan Ctrl Shift 6.
Udah berhenti, lanjut ke yang lainnya. Ini adalah pembahasannya. Catatan Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama, yaitu repeat 10.000. Bagian ini sudah dicoba tadi sebelum melakukan take video ini, hanya saja ini nggak bisa dan sudah dicari tahu. Ternyata menurut beberapa sumber, alasannya adalah karena Cisco yang digunakan ini menggunakan cara lama, dan sedangkan ini adalah cara baru yang digunakan. Jadi satu-satunya cara adalah melakukan dengan cara ping yang manual seperti ini. Maksudnya cara extended yang seperti ini. Untuk dia yang singkat seperti ini itu belum support gitu. Menurut jawaban beberapa sumber. Seperti itu. Jadi tidak akan kita coba, ataupun kalau mau kita coba boleh. Kita coba dulu. Ini sesuai dengan yang ada di itunya. Lalu kita ping. Nah, invalid input detected at ini. Karena ini nggak mendukung katanya seperti itu. Oke, lanjut. Latihan 3 menggunakan tracer atau trace route untuk uji jaringan. Jadi apa namanya? Melihat rutenya, rute yang dilakukan IP itu. IP-nya pergi kemana aja sih? Tuh menggunakan routernya seperti itu. Kita langsung ke langkah 1, gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Oke, dari PCA berarti kita minta PCA command prompt. Lalu di sini scroll bawah, kita lihat, kita copy aja dari sini. Maaf, paste. Nah, hasil trace route di atas mengindikasikan bahwa path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 dulu, baru ke ISP, baru ke eksternal. Path atau rute ke eksternal berjalan melewati dua hub router menuju destinasi akhir dari eksternal. Nah, seperti ini. Ini adalah default gateway-nya tadi kan. Itu adalah R1, lalu dia ke ISP-nya yaitu 6400 ini baru nyampe ke eksternalnya di IP ini. Seperti itu. Ini maksud. Yang kedua, jelajah opsi tambahan perintah traceroute. Gunakan opsi min diingat bahwa IP address 299.168 tidak dikhususkan sebagai eksternal. Nah, ini juga salah satu yang nggak bisa komennya. Sudah mencari tahunya di beberapa sumber mengatakan bahwa PC di dalam Cisco atau simulasi Cisco ini nggak mendukung selengkap yang dimiliki oleh Windows seperti itu. Jadi traceroute min D ini nggak akan berhasil atau invalid komennya. Kita coba ya. Misal traceroute ini min D. Nah, invalid pasti komennya karena tidak mendukungnya untuk yang PC simulasi Cisco. Jika digunakan di Windows mungkin akan bisa. Oke, lanjut aja ke langkah 3. Gunakan perintah traceroute dari router R1 ke eksternal. R1 ini ke eksternalnya. Lihat, ini ya kopinya. Kita copy aja. Maaf, kelebihan. Sini, paste. Ini adalah hasilnya. Dari router satunya akan ke ISP dulu, baru dia akan ke IP eksternal gitu. Ini dengan cara IPv6-nya gitu. Coba juga ya. Tuh. Nah, hasilnya seperti itu. Lalu angka 4, gunakan perintah traceroute dari switch S1 ke eksternal. Pada switch S1, ketik traceroute atau traceroute ini, IPv6-nya hostnya sudah ditampilkan dalam hasil ini. Traceroute karena suatu table host IP lokal tidak dikonfigurasi di switch ini. Karena kita tadi table host lokalnya itu cuma dikonfigurasi di R1. Jadi kita coba ya. Enable. Lalu filter sini kita traceroute ke yang ini aja dulu. Ini salah satu aja ya. Kita buktikan salah satu aja kita. Yang IPv4 aja. Tracing the root. Tuh ini. Pasti request timeout dulu pertama. Karena emang itu normalnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke latihan 4. Ini disuruh troubleshoot terhadap topologi. Copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. ISP ini kita akan menggunakan copy dan paste konfigurasi yang dikasih lagi. Enable configure terminal. Masuk ke sini. Copy paste. Paste aja. Oke, sudah selesai konfigurasinya. Lanjut. Langkah 2 dari jaringan R1. Gunakan ping dari jaringan R1 ya. Gunakan ping dan tracer T atau traceroute
untuk mentroubleshoot dan menentukan masalah pada jaringan ISP DDR1. Kita siapin satunya. Gunakan perintah ping dan traceroute dari PCA. Dari PCA. Dari PCA. Anda menggunakan perintah traceroute untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end hasil traceroute dan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya. Tapi PCA tidak mempunyai konektivitas terhadap jaringan eksternal gitu. Jadi kita coba dulu ya untuk yang gateway-nya. Nah, harusnya ada di PCA, ada itunya, ada historinya. From atau kita misalnya aja 92.168 1.1. Oh, pakai traceroute ya, maaf. Perintah ya traceroute aja, traceroute 192.168.1.1. Nah, itu udah berhasil. Tapi kalau misalnya kita coba ke eksternal, eksternal tuh IP-nya adalah, maaf lupa, dulu di atas BIP4-nya. Nah, ini, maaf sebentar. Kita traceroute juga, traceroute kita paste aja. Nah, pasti akan eh, tidak sampai jadinya. Jadi unreach gitu. Dia nggak nyampe. Dia berhenti di konfigurasinya R1 ini. Berarti kendalanya ada di sekitar sini nih. Dia nyampe 64101 tapi dia nggak berhasil ke pindah ke bukan harusnya yang ini nih. Dari yang mana ininya? Ini nih. ISP ini nih kesininya nggak berhasil gitu. Kita berhentikan aja. Kalau salah kontrol C. Ya. Lanjut persoalannya. Mana lagi tadi? Sini. PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan ini 291.165.224. Ping default gateway ke eksternal yaitu interface gigabit ethernet 00/1. Iya benar kan? Berarti yang antara sini sini. PCA tidak dapat mencapai interface gigabit 001 dari router ISP sebagaimana tampilkan. Hasil tes router ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 dan ISP tetapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Nah, ini kita suruh show run sama show IP interface brief untuk dari router ISP-nya. Kita sini dulu, kelihatan. Show run. Ini adalah hasilnya. Kita ngomong dulu ya. Baru kita ke bagian show IP interface brief. Show IP INT brief. Ini adalah hasilnya. Lalu kan persoalan ditemukan. Oke, persoalannya adalah ada di bagian sini. Karena tadi udah dibilang ya, di dimension ya, bahwa dia nggak berhasil ke 001. Berarti ada di sini nih kesalahan ini. Kita lihat ke atas. eh ini interface IP address-nya diubah ke 8.1. Seharusnya adalah dia memiliki IP nih 209.165.225 ini. Karena diubah IPv4-nya, akhirnya dia nggak bisa saling terhubung kembali gitu. Nah, kita lihat di bagian sini 01-nya apakah IPv6-nya diubah juga di bagian sini ya. 225 harusnya adalah sama 225. Oh, ini harusnya 200 bukan 201. Maaf, 201 ini. Selanjutnya kita disuruh apa? Lihat, pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Oke, oke. Berarti kita disuruh membenarkan ini apa namanya? Konfigurasinya. Kita masuk ke konfigur terminal, lalu ke interface-nya, dia 0, slash 0, slash 1 ya. Oke. Selanjutnya kita harus nyeting ulang IP address-nya. Address-nya itu klik atas lagi ya. Agar tidak salah. Ini. Ini aja yang ada di sini, yang udah ada ininya. Mana dia? Ini nih. Nah, sini pastein
Oke, exit. Selanjutnya apa? Oh, selanjutnya itu ya, IPv6-nya belum. Ya, ya. Terus masuk lagi, salah, salah, salah. Kita harus ngubah IPv6-nya. Nah, untuk ubah IPv6, kalau nggak salah tadi di sini itu sempat menggunakan no no IPv6 address atau apa gitu. Nah, ini yang tadinya milik yang benar malah di no kan. Kita lakukan hal sebaliknya ya untuk IP yang ada di sini nih. Yang salah ini kita akan meng-no-kannya juga gitu. Jadi IPv6 address ini copy aja, lalu kita no-kan dulu. No. Untuk IP yang ini juga belum di no shutdown ya. Astagfirullah, maaf. Kita coba dulu ke IP yang ini dulu. Shutdown. Kok keluar? Maaf, maaf, maaf. Terus lagi. Terus selanjutnya adalah bagian ini. Ini copy lagi. Mohon maaf. Ke sini. Terus no. In aja. IPv6 address. Ntar. Nah, baru di sini IPv6 address yang benernya. Yaitu 200 sekian. Ini yang benar. Yang tadi di no-kan ini harusnya yang benar. Kita copy. Taruh sini. Paste in. Ntar. Oke. No shutdown. Oke. Exit aja. Selanjutnya adalah kita akan melakukan tes terhadap hal tersebut gitu. Maaf, lihat ke dari PC A dapat melakukan ping dan transfer ke eksternal. Kita coba ini dulu ya. IPv4-nya ini pakai tracer aja. Jadi salah satu aja antara ping atau tracer. Nah, trace complete. Coba lagi ya sekali lagi ya. Nah, itu pasti request timeout detect yang pertama kali. Itu adalah hal yang wajar. Tapi trace-nya sudah komplit berarti sudah bisa. Selanjutnya kita akan melakukannya ke IPv6-nya. IPv6-nya ini berapa ya? Cek di sini deh, biar lebih gampang. Kita copyin aja. Kita tracer aja juga ya. Nah, sudah pasti tracer juga komplit. Berarti konfigurasinya sudah benar kembali. Seperti itu. Oke, lanjut aja. Ini catatan, jika Anda menemukan IPv6 address yang salah, Anda perlu menghapusnya karena itu tidak digantikan oleh perintah IPv6 address baru. Seperti yang tadi ya, berarti no itu adalah untuk menghapusnya gitu. Mungkin untuk memblokir atau apa. Lanjut. Apa yang dapat mencegah respon pertanyaan? Ini adalah yang terakhir. Apa yang dapat mencegah respon ping atau trace root dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Salah satu hal yang dapat mencegahnya itu adalah kesalahan konfigurasi IP address. Dan juga ada itu mengenai firewall yang perlu disetting dan sebagainya. Itu juga dapat mencegah hal tersebut gitu, yang perlu disetting. Oke. Jika Anda melakukan ping ini di bold aja ya Mas ya, biar kelihatan. Mohon maaf. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165, pesan apa yang ditampilkan? Perintah ping. Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Kita lihat dulu. Kita coba dulu ya pingnya. Command prompt. Mohon maaf, tarik kanan sedikit. Ping. Mohon maaf. Ping. Ya. Nah, yang terjadi adalah requestnya timeout. Jadi eh, yang akan muncul adalah request timeout. Kita copy deh. Yang akan muncul adalah
yang artinya eh, permintaan IP yang dikirim tidak mendapatkan balasan dalam jangka waktu tertentu. Karena kita nggak ada IP di topologi kita ini ya saat ini tidak ada IP untuk yang titik 227 gitu. Jadi pasti nggak akan nemu hal tersebut. Oke lanjut. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dengan topologi seperti ini, kita ping juga deh. Apa yang diinginkan kalau pesan ini? Pesan apa yang ditampilkan? Nah, perbedaannya adalah dia akan melakukan host unreachable atau tidak sampai. Seperti tadi dibilang ya, unreach, tidak sampai. Copy, copy aja. Oh, nggak usah. Ini aja sampai destination aja. Sini. Lalu yang tadi ini kan atau maksudnya adalah tidak berhasil mencapai destinasi tersebut seperti ini. Iya benar seperti ini. Coba nih dibuat aja biar kelihatan juga sama. Oke, lanjut. Berapa nilai IPv4.TL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4.TL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Kita bisa lihat dari tabel yang ada di atas untuk mengenal hal tersebut. Sebagai contoh, PC, IPVC, yaitu adalah ini. IPVC kan 1.10 ya. Setelah ini, itu memiliki TTL adalah 128 ini. Lalu untuk IP switch kan perangkat Cisco ya, seperti ini. Itu memiliki TTL adalah 255 rata-ratanya. Jadi kita bisa jawab eh, untuk Windows nilai TTL nilai IPv4 4 TTL-nya TTL TTL berada di angka berapa tadi? Mohon maaf lupa. 128 sama 255. 128. 128. Sedangkan jika perangkat Cisco ada di angka 255 seperti itu. Lalu sekarang adalah versi yang IPv6-nya. Boleh dilihat lagi, seharusnya hampir mirip-mirip aja. Ini adalah IPv6 dari Windows ya, sama 128. Dan dari router, yaitu adalah perangkat Cisco 255 juga. Jadi secara garis besar jawabannya juga sama. Kita bisa copy aja jawabannya. Lalu ini diganti IPv6-nya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video praktikum yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.